dalam sunyi yang melingkupi bait suci Salomo, di ruang terdalam yang disebut Ruang Maha Kudus, tersimpan sebuah benda yang disebut-sebut sebagai lambang kehadiran ilahi di bumi. Ia adalah kotak tabut, tabut perjanjian, benda suci yang membawa kekuatan tak terhingga. Namun, suatu hari dalam sejarah yang panjang dan penuh liku, tabut itu lenyap tanpa jejak, meninggalkan misteri yang hingga kini masih membingungkan dunia. Kisah misteri ini dimulai ketika bangsa Israel menjadikan tabut perjanjian sebagai pusat kehidupan spiritual dan simbol perlindungan ilahi. Di setiap peperangan besar, mereka membawa tabut, yakin bahwa kehadirannya adalah tanda kemenangan. Dalam pertempuran melawan bangsa Filistin, terjadi hal yang mengejutkan. Tabut jatuh ke tangan musuh. Bangsa Filistin membawanya ke kuil Dagon, dewa mereka, berharap kemenangan besar. Namun, bencana menimpa mereka. Berhala Dagon runtuh, wabah penyakit menyebar, dan ketakutan mencekam mereka. Akhirnya, mereka mengembalikan tabut kepada bangsa Israel, menyadari bahwa kuasa tabut terlalu besar untuk dikendalikan. Namun, nasib tabut berubah setelah kerajaan Israel mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Daud dan Salomo. Salomo membangun bait suci yang megah di Yerusalem. Tempat tabut disimpan dengan hormat di dalam Ruang Maha Kudus. Di sana, tabut menjadi pusat peribadatan bangsa Israel selama bertahun-tahun. Tapi, kebesaran itu tidak bertahan lama. Ketika Babilonia menyerbu Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi, bait suci Salomo dihancurkan. Sejak hari itu, keberadaan kotak tabut menjadi misteri besar. Apakah tabut dihancurkan? Ataukah tersembunyi di suatu tempat yang aman? Ada yang percaya bahwa para imam menyembunyikannya di bawah reruntuhan bait suci atau membawanya ke tempat lain sebelum serangan Babilonia. Namun, bukti nyata tidak pernah ditemukan. Legenda berkembang seiring waktu. Sebagian percaya bahwa tabut dibawa ke Ethiopia dan kini tersembunyi di gereja Saint Mary of Zion di kota Aksum, dijaga oleh seorang pendeta yang tidak pernah meninggalkan tempat itu. Ada pula teori bahwa tabut tersembunyi di bawah bukit kuil di Yerusalem, menunggu untuk ditemukan suatu hari nanti. Yang lain menduga bahwa tabut dirampas oleh kelompok-kelompok rahasia seperti kesatria Templar selama Perang Salib dan kini tersembunyi di lokasi yang tidak diketahui. Namun, semua ini tetap menjadi spekulasi tanpa bukti pasti. Misteri kotak tabut terus memikat imajinasi manusia, menjadi inspirasi bagi penelitian, buku, bahkan film. Apakah tabut masih ada atau telah hilang selamanya? Hingga kini, tidak ada yang tahu. Kotak tabut adalah teka-teki yang melintasi waktu, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan menantang manusia untuk terus mencari kebenaran. Dan di tengah keheningan sejarah, ia tetap menyimpan rahasia yang mungkin tidak pernah terungkap. Di bawah sinar matahari gurun yang terik, para pengrajin Israel sibuk bekerja dengan penuh kehormatan. Mereka tidak sedang membuat benda biasa, melainkan sebuah artefak yang akan menjadi pusat iman bangsa mereka. Kotak tabut atau tabut perjanjian. Dibimbing oleh arahan langsung dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa, setiap inci dari tabut dibuat dengan ketelitian dan penghormatan yang luar biasa. Setiap bahan yang digunakan memiliki makna mendalam, mencerminkan kekudusan dan kemuliaan Tuhan yang diwakilinya. Bahan material yang dipilih dengan teliti. Kotak tabut dibuat dari kayu akasia, kayu yang dikenal karena ketahanannya terhadap pembusukan. Kayu ini melambangkan keabadian, seperti hubungan antara Tuhan dan umatnya yang tak akan lapuk oleh waktu. Kayu akasia juga tumbuh subur di padang gurun, tempat bangsa Israel mengembara, menjadi simbol kedekatan mereka dengan lingkungan tempat Tuhan memimpin mereka.
Namun, kayu itu bukan dibiarkan begitu saja. Seluruh permukaan tabut, baik bagian dalam maupun luarnya, dilapisi dengan emas murni. Emas, logam yang tak ternilai harganya dan tidak pernah berkarat, dipilih untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan emas yang melapisi kayu, tabut menjadi perpaduan antara kemanusiaan dan keilahian, sebuah simbol yang menggambarkan kehadiran Allah yang agung di tengah umat manusia. Detail ornamen, kerub dan tutup pendamaian. Bagian atas tabut yang dikenal sebagai tutup pendamaian atau mercy seat terbuat dari emas murni. Di atasnya berdiri dua kerub, makhluk surgawi yang diukir dengan teliti. Sayap mereka terentang menghadap satu sama lain, membentuk ruang kosong di antara mereka. Di ruang kosong itulah Tuhan berjanji akan hadir, berbicara kepada Musa, dan memberikan arahan kepada umatnya. Kerub ini melambangkan penjaga kekudusan dan keagungan Tuhan, menjadikan tabut lebih dari sekadar benda fisik. Ia adalah takhta Allah di bumi. Isi tabut, harta rohani yang tak ternilai. Di dalam kotak tabut tersimpan 3 benda yang masing-masing memiliki makna rohani mendalam. 1. 2. Loh batu 10. Perintah. Loh-loh batu ini adalah inti dari perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Diukir langsung oleh jari Tuhan di Gunung Sinai. Loh-loh ini berisi hukum-hukum yang menjadi dasar kehidupan umat Israel. Mereka adalah pengingat akan kewajiban manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 2. Tongkat Harun yang bertunas. Tongkat ini adalah simbol pemilihan Allah atas Harun dan keturunannya sebagai imam. Ketika terjadi pemberontakan di antara umat Israel, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan membuat tongkat Harun bertunas, berbunga, dan menghasilkan buah almond dalam semalam. Tongkat ini menjadi tanda kuasa ilahi yang menetapkan otoritas keimaman. 3. Mana dalam guci emas. Guci kecil berisi mana ini adalah pengingat akan pemeliharaan Tuhan selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mana, roti surgawi yang diberikan Tuhan setiap hari, adalah bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Tabut, simbol kehadiran Allah. Ketika tabut selesai dibuat, ia tidak hanya menjadi sebuah benda, tetapi sebuah simbol kekudusan yang hidup. Setiap kali bangsa Israel melihat tabut, mereka diingatkan akan hubungan mereka dengan Tuhan, perjanjian yang kudus, pemeliharaannya yang tiada henti, dan tuntutannya untuk hidup dalam kekudusan. Tabut perjanjian bukan hanya artefak yang indah, ia adalah jantung kehidupan rohani bangsa Israel. Bahan-bahan yang menyusunnya, kayu akasia, emas murni, dan benda-benda suci di dalamnya adalah perpaduan sempurna antara yang fana dan yang ilahi, menjadi penghubung antara surga dan bumi. Tabut bukan hanya sebuah kotak, ia adalah perwujudan kehadiran Tuhan di tengah umatnya, sebuah tanda yang terus hidup dalam iman mereka. Misteri kotak tabut, Ark of the Covenant, adalah salah satu tema yang penuh misteri dalam sejarah dan agama. Kotak ini dianggap sebagai wadah yang menyimpan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan misteri kotak tabut. Pertama, Nabi Musa. Di bawah langit padang gurun yang tak bertepi, bangsa Israel berjalan perlahan-lahan, membawa serta mimpi akan tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan panjang yang dipenuhi keluhan, keajaiban, dan cobaan, ada satu benda yang menjadi pusat perhatian mereka. Kotak tabut, sebuah benda suci yang diyakini menyimpan kehadiran Allah yang nyata di tengah mereka. Kisah ini bermula di kaki Gunung Sinai ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju kebebasan. Di puncak gunung yang diselimuti awan dan guntur, Musa berbicara langsung dengan Tuhan, menerima 2 loh batu
yang berisi 10 perintah. Namun, perintah Tuhan tidak berhenti di situ. Allah memberi Musa arahan untuk membuat sebuah wadah suci, tabut perjanjian, sebagai tempat penyimpanan loh-loh batu itu. Dari kayu akasia, engkau harus membuatnya. Suara Allah menggema. Lapisi dengan emas murni, dan buatlah 2 kerub dari emas di atasnya. Di antara sayap-sayap kerub itu, aku akan hadir dan berbicara kepadamu. Dengan penuh kesungguhan, Musa memimpin para pengrajin terbaik untuk membangun kotak tabut, mengikuti setiap instruksi Tuhan hingga ke detail terkecil. Setelah selesai, tabut itu ditempatkan di dalam kemah suci, pusat ibadah bangsa Israel. Tiap kali awan turun dan menutupi kemah, itu adalah tanda bahwa Tuhan hadir. Tidak ada seorang pun yang diizinkan menyentuh kotak tabut, kecuali para imam yang telah disucikan. Bahkan, melihatnya tanpa izin bisa membawa maut. Namun, kekuatan kotak tabut tidak hanya sebatas simbol suci. Dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tabut menjadi saksi dan alat mukjizat. Ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang deras, para imam membawa kotak tabut ke tengah sungai. Air sungai itu terbelah, memberikan jalan bagi bangsa Israel untuk berjalan di tanah kering. Dalam pertempuran di Jericho, tabut diarak mengelilingi kota selama 7 hari, dan pada hari terakhir, tembok-tembok Jericho runtuh dengan sendirinya. Namun, keberadaan tabut juga menjadi pengingat akan kekudusan Tuhan yang tak boleh diremehkan. Suatu hari, ketika bangsa Israel memberontak melawan perintah Tuhan, mereka membawa tabut tanpa izin ke medan perang melawan bangsa Filistin. Apa yang terjadi mengejutkan semua orang. Tabut jatuh ke tangan musuh. Bangsa Filistin membawanya ke kuil Dagon, berharap mendapatkan keberuntungan. Namun, bencana demi bencana menimpa mereka. Berhala mereka jatuh berkeping-keping, dan wabah penyakit melanda seluruh wilayah mereka. Dalam ketakutan, bangsa Filistin mengembalikan tabut kepada Israel. Seiring waktu, kisah tentang tabut perjanjian menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan iman bangsa Israel. Bagi mereka, tabut adalah lebih dari sekadar benda suci. Ia adalah bukti nyata bahwa Tuhan berjalan bersama mereka, memimpin mereka dari masa perbudakan menuju tanah kebebasan. Namun, misteri yang mengelilingi kotak tabut tidak berhenti di situ. Bahkan di zaman Musa, tabut menjadi saksi bisu dari hubungan yang kompleks antara manusia dan Tuhan. Hubungan yang penuh dengan keajaiban, pengharapan, dan penghormatan yang mendalam. Kedua, bangsa Israel. Di bawah sinar matahari gurun yang menyengat, bangsa Israel membawa sebuah benda yang diyakini sebagai takhta Tuhan di bumi. Kotak tabut atau tabut perjanjian terbuat dari kayu akasia berlapis emas dengan 2 kerub emas yang sayapnya saling menghadap di atasnya. Bukan sekadar benda biasa, tabut adalah simbol kehadiran Allah yang melindungi dan memimpin mereka. Namun, di balik kekuatan dan kemuliaannya, kotak tabut menyimpan misteri yang tak terungkap hingga kini. Setelah menerima tabut dari Musa, bangsa Israel memperlakukannya dengan penghormatan luar biasa. Setiap kali tabut dibawa, awan tebal menutupi kemah tempat tabut disimpan, menandakan kehadiran Tuhan. Saat mereka menghadapi musuh atau rintangan, tabut selalu berada di garis depan. Ketika bangsa Israel tiba di sungai Yordan, arusnya begitu deras sehingga mustahil untuk diseberangi. Para imam yang membawa tabut di pundak mereka melangkah ke dalam air. Seketika itu juga, sungai terbelah, membuka jalan kering bagi bangsa Israel untuk menyeberang. Semua orang menyaksikan mukjizat ini dengan mata kepala sendiri, dan mereka tahu Tuhan berjalan bersama mereka melalui kotak tabut. Di bawah kepemimpinan Yosua, tabut menjadi alat kemenangan besar. Dalam pertempuran melawan kota Jericho, bangsa Israel mengarak tabut mengelilingi tembok kota selama 7 hari. Pada hari terakhir, dengan tiupan sangkakala dan sorak-sorai, tembok Jericho runtuh tanpa perlawanan. Namun, di balik kemenangan besar itu,
ada pelajaran keras tentang kekudusan tabut. Ketika bangsa Israel melawan bangsa Filistin tanpa izin Tuhan, mereka membawa tabut sebagai senjata perang. Namun kali ini mereka dikalahkan. Tabut jatuh ke tangan Filistin, sebuah peristiwa yang mengguncang iman bangsa Israel. Di tangan bangsa Filistin, tabut menjadi sumber bencana. Berhala Dagon di kuil, mereka jatuh dan hancur setiap kali tabut diletakkan di sana. Kota-kota yang menjadi tempat penyimpanan tabut dilanda wabah penyakit. Dalam ketakutan, bangsa Filistin mengembalikan tabut kepada Israel, mengirimkannya dengan kereta yang ditarik lembu tanpa pengemudi. Setelah perjalanan panjang, tabut akhirnya dibawa ke Yerusalem oleh Raja Daud. Dengan sukacita besar, Daud memimpin prosesi yang penuh lagu pujian dan tarian. Tabut ditempatkan di kemah suci dan kemudian di bawah pemerintahan Raja Salomo dipindahkan ke ruang Maha Kudus dalam bait suci yang megah. Di sana, tabut menjadi pusat kehidupan spiritual bangsa Israel. Namun, di balik kemegahan itu, misteri tabut perlahan mulai membayang. Ketika Babilonia menyerbu Yerusalem dan menghancurkan bait suci pada tahun 587 sebelum Masehi, tabut menghilang tanpa jejak. Ada yang percaya bahwa tabut disembunyikan oleh para imam untuk melindunginya, sementara yang lain menduga tabut dibawa keluar dari Yerusalem ke tempat yang tidak diketahui. Sejak saat itu, keberadaan kotak tabut menjadi teka-teki besar. Di mana benda suci itu sekarang? Apakah ia masih ada, tersembunyi di suatu tempat, atau telah musnah bersama bait suci? Sejumlah legenda bermunculan. Ada yang menyebutnya berada di Ethiopia, tersembunyi di gereja Saint Mary of Zion. Ada yang percaya bahwa ia terkubur di bawah bukit kuil Yerusalem, menunggu untuk ditemukan. Bagi bangsa Israel, kotak tabut adalah lebih dari sekadar artefak. Ia adalah bukti hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan yang penuh mukjizat, tetapi juga penuh rahasia. Dan hingga kini, misteri itu terus memikat manusia, menjadi simbol pencarian akan iman, kebenaran, dan jawaban atas misteri terbesar dalam sejarah. Ketiga, Raja Daud. Di puncak kejayaan Raja Daud, Yerusalem menjadi pusat perhatian dunia kuno. Bangsa Israel bersatu di bawah kepemimpinan raja yang tidak hanya seorang prajurit ulung, tetapi juga seorang penyembah sejati. Namun, di tengah kekuasaan dan keagungan kerajaannya, ada satu misi yang mendominasi hati Raja Daud: membawa kotak tabut, tabut perjanjian, ke Yerusalem sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Perjalanan suci itu penuh dengan keajaiban, tragedi, dan sukacita, menjadi salah satu babak paling misterius dalam sejarah tabut. Sebelum Daud memerintah, kotak tabut berada di Kiryat Yearim, disimpan di rumah seorang pria bernama Abinadab. Setelah bangsa Israel memulihkan tabut dari tangan bangsa Filistin, benda suci itu seperti dilupakan, terasing dari kehidupan spiritual umat Israel. Namun, bagi Daud, tabut adalah tanda kehadiran Allah yang harus berada di jantung kerajaannya. Ia memutuskan untuk membawanya ke Yerusalem, mengembalikan kemuliaan tabut kepada bangsa Israel. Prosesi pemindahan tabut dimulai dengan kemegahan. Daud memimpin iring-iringan besar dengan nyanyian, tarian, dan pujian kepada Tuhan. Tabut diletakkan di atas kereta baru, ditarik oleh lembu-lembu. Tetapi, perjalanan itu tiba-tiba berubah menjadi tragedi. Ketika kereta berguncang di dekat tempat yang disebut Nakon, seorang pria bernama Uza mengulurkan tangannya untuk menahan tabut agar tidak jatuh. Seketika itu juga, Uza mati karena menyentuh benda suci yang tidak boleh disentuh. Tragedi ini membuat Daud gentar. Ia merasa bahwa ia tidak layak membawa tabut ke Yerusalem. Dengan hati yang penuh rasa takut, ia memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan tabut di rumah Obed-Edom, seorang pria biasa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Rumah Obed-Edom diberkati dengan luar biasa.
Kabar ini membakar kembali semangat Daud. Ia sadar bahwa tabut adalah sumber berkat dan kehadiran Tuhan yang nyata. Dengan persiapan yang lebih matang dan penuh penghormatan, Daud melanjutkan misinya. Kali ini, para imam mengangkat tabut di atas bahu mereka, sesuai dengan hukum Tuhan. Prosesi menuju Yerusalem menjadi perayaan besar. Daud mengenakan pakaian sederhana seperti seorang imam, menari dengan sukacita tanpa malu-malu di hadapan rakyatnya, menyatakan penghormatan dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Ketika tabut memasuki kota, seluruh Yerusalem bergema dengan sorak-sorai. Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan dan memberkati rakyatnya. Namun, tidak semua orang senang dengan sikap Daud. Michal, istri Daud dan putri Raja Saul, memandang tindakan Daud sebagai sesuatu yang memalukan. Tetapi Daud menjawab dengan tegas, "Aku menari di hadapan Tuhan yang telah memilihku daripada ayahmu dan keluarganya." Setelah tiba di Yerusalem, tabut ditempatkan di dalam kemah yang khusus didirikan oleh Daud. Di sana, tabut menjadi pusat ibadah bangsa Israel. Daud bahkan bermimpi untuk membangun rumah permanen bagi tabut, sebuah bait suci yang megah. Namun, Tuhan menolak niat Daud. Sebagai gantinya, Tuhan berjanji akan mendirikan keturunan Daud sebagai kerajaan yang kekal. Mimpi Daud tentang pembangunan bait suci akhirnya terwujud melalui putranya, Salomo. Di bawah pemerintahan Raja Daud, kotak tabut menjadi lambang kehadiran Tuhan yang hidup di tengah umatnya. Namun, tabut juga menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Mengapa benda ini membawa kekuatan begitu besar? Apa yang terjadi jika bangsa Israel tidak menghormatinya? Daud memahami bahwa tabut bukan sekadar artefak, melainkan takhta Allah di bumi, tempat Dia berdiam di antara manusia. Perjalanan tabut di zaman Raja Daud adalah kisah tentang iman, penghormatan, dan keajaiban. Di tengah kemegahan Yerusalem, tabut menjadi pengingat abadi bahwa segala kekuasaan dan kejayaan berasal dari Tuhan. Keempat, Raja Salomo. Salomo, putra Daud, membangun bait suci, kuil Salomo, di Yerusalem, tempat di mana kotak tabut disimpan di ruang Maha Kudus. Ini menandai puncak penghormatan terhadap kotak tabut dalam tradisi Yahudi. Pada zaman Raja Salomo, Israel berada di puncak kejayaannya. Salomo dikenal sebagai raja bijak yang tak tertandingi dalam hikmat, kekayaan, dan kebijaksanaannya. Di tengah-tengah keagungan istananya, tersembunyi sebuah misteri yang melampaui pemahaman manusia. Tabut perjanjian, artefak suci yang diyakini memuat 10 perintah Allah dan menjadi lambang kehadiran ilahi di tengah bangsa Israel. Tabut itu, yang dahulu dibawa oleh bangsa Israel selama pengembaraan mereka di padang gurun, memiliki sejarah yang penuh keajaiban. Dengan adanya tabut, lautan terbelah, tembok Yerikho runtuh, dan musuh-musuh Israel dikalahkan. Namun, keberadaan tabut menjadi semakin misterius setelah Salomo memerintah. Konon, Raja Salomo membangun bait suci pertama di Yerusalem sebagai tempat persemayaman tabut. Di ruang terdalam bait suci yang disebut Ruang Maha Kudus, tabut ditempatkan dengan kehormatan tinggi, dilindungi oleh 2 patung kerub emas yang sayapnya melindungi tabut. Namun, meskipun terlihat jelas saat peresmian bait suci, keberadaan tabut kemudian seolah-olah lenyap dari catatan sejarah. Beberapa kisah kuno menyebut bahwa tabut disembunyikan oleh Salomo untuk melindunginya dari ancaman asing. Ada desas-desus bahwa tabut dibawa ke Ethiopia oleh putra Salomo dengan Ratu Sheba, menelik satu sebagai bentuk perlindungan dari perang yang akan datang. Ada pula yang percaya bahwa tabut dikuburkan di bawah reruntuhan bait suci setelah penghancuran Yerusalem, tersembunyi dalam terowongan rahasia yang dirancang oleh para tukang batu Salomo. Legenda mengatakan
bahwa hanya mereka yang murni hati dan penuh hikmat yang dapat mendekati tabut tanpa menghadapi kematian. Bahkan di zaman Salomo, orang-orang percaya bahwa raja yang penuh hikmat itu menyimpan rahasia tentang keberadaan tabut, tetapi ia memilih membungkamnya demi melindungi umatnya dari kekuatan luar yang haus akan kuasa suci tersebut. Hingga hari ini, misteri tabut perjanjian tetap menjadi teka-teki besar. Para arkeolog, peneliti, dan pemburu harta karun terus mencari jejaknya, namun tidak ada yang dapat memastikan di mana artefak ini sekarang berada. Apakah tabut benar-benar tersembunyi dalam reruntuhan Yerusalem, dibawa ke negeri asing, atau hilang di kedalaman sejarah? Pertanyaan ini tetap menggantung, meninggalkan jejak misteri yang tak terpecahkan. Mungkin, sebagaimana Salomo yang bijaksana, rahasia tabut hanya dapat ditemukan oleh mereka yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada artefak itu sendiri, tetapi pada iman yang hidup di dalam hati manusia. Kelima, kehilangannya. Di bawah langit Yerusalem yang mendung, terdengar suara gemuruh pasukan Babilonia yang mendekat. Kota itu, pusat peradaban dan tempat bait suci yang megah, sedang berada di ambang kehancuran. Tahun itu adalah 587 sebelum Masehi, dan Nebukadnezar, Raja Babilonia, memimpin serangan yang akan mengubah sejarah bangsa Israel selamanya. Di tengah kekacauan dan reruntuhan, sebuah benda suci yang telah menjadi lambang kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel lenyap tanpa jejak. Kotak tabut. Tabut yang selama berabad-abad disimpan di ruang Maha Kudus Bait Suci Salomo adalah simbol kehadiran Allah yang hidup di tengah bangsa Israel. Tak seorang pun diizinkan mendekatinya kecuali imam besar. Itu pun hanya sekali setahun pada hari pendamaian. Di sanalah, di balik tirai tebal yang memisahkan ruang itu, tabut berada, tersembunyi dari pandangan mata manusia. Namun, ketika ancaman Babilonia semakin nyata, pertanyaan mulai muncul. Apa yang akan terjadi pada tabut? Para imam dan pemimpin Israel pasti menyadari bahwa tabut berada dalam bahaya besar. Tetapi, sejarah tidak mencatat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Apakah mereka menyembunyikannya? Atau apakah tabut dihancurkan bersama dengan bait suci? Disinilah misteri itu bermula. Ketika Babilonia akhirnya menghancurkan Yerusalem dan membakar bait suci, tabut tidak lagi disebut-sebut. Dalam catatan sejarah, tidak ada indikasi bahwa tabut dibawa sebagai rampasan perang oleh Babilonia, meskipun mereka dikenal mencuri barang-barang suci dari bangsa yang mereka taklukkan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tabut mungkin telah disembunyikan sebelum Yerusalem jatuh. Beberapa teori mengatakan bahwa para imam menyembunyikan tabut di bawah bait suci di suatu ruang rahasia yang hingga kini belum ditemukan. Ada pula yang percaya bahwa tabut dibawa ke Mesir atau Ethiopia, di mana benda suci itu dijaga di gereja Saint Mary of Zion di Aksum hingga saat ini. Versi lain menyebutkan bahwa tabut mungkin telah dibawa ke gurun Yudea dan disembunyikan di gua-gua yang belum ditemukan. Seiring berjalannya waktu, hilangnya tabut menjadi bahan legenda dan mitos. Beberapa orang percaya bahwa tabut memiliki kekuatan supranatural yang menjadikannya tidak mungkin dihancurkan. Ada yang mengatakan bahwa tabut tersembunyi oleh Nabi Yeremia yang diperingatkan oleh Tuhan untuk melindunginya dari bangsa asing. Dalam tradisi Yahudi, ada harapan bahwa tabut akan ditemukan kembali ketika Mesias datang dan bait suci dibangun kembali. Namun, ada pula kisah-kisah yang lebih gelap. Beberapa legenda mengatakan bahwa tabut sengaja disembunyikan oleh Tuhan karena bangsa Israel tidak lagi menghormati hukumnya. Dalam pandangan ini, hilangnya tabut adalah tanda peringatan ilahi, sebuah simbol bahwa hubungan bangsa Israel dengan Tuhan telah terganggu.
Upaya untuk menemukan tabut telah berlangsung selama berabad-abad. Arkeolog, teolog, dan penjelajah dari berbagai zaman mencoba melacak keberadaannya. Ada yang menggali di bawah Bukit Kuil di Yerusalem, mencari ruang rahasia yang mungkin menyimpan benda suci itu. Ada pula yang mencari di Ethiopia, mengikuti jejak legenda kuno. Namun, semua usaha ini berakhir dengan kekecewaan. Tabut tetap tak tersentuh oleh tangan manusia, sebuah misteri yang terus membayangi sejarah. Bagi banyak orang, hilangnya kotak tabut bukan hanya soal sejarah, melainkan soal iman. Tabut adalah simbol hubungan manusia dengan Tuhan, tempat Tuhan berdiam di tengah umatnya. Ketika tabut hilang, itu melambangkan krisis rohani yang lebih besar. Sebuah masa ketika umat Israel harus mencari kembali arti kehadiran Tuhan di tengah mereka. Dan hingga kini, tabut tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Apakah ia tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan? Ataukah ia telah lenyap selamanya, menjadi bagian dari rahasia ilahi yang tidak untuk diungkapkan manusia? Dalam keheningan sejarah, kotak tabut tetap memancarkan aura misterinya, sebuah teka-teki yang mungkin tak akan pernah terpecahkan. Keenam, teori modern. Di era modern yang dipenuhi dengan teknologi canggih dan penelitian arkeologi yang tak kenal lelah, kisah tentang kotak tabut tetap hidup, meskipun terbungkus dalam misteri yang tak terpecahkan. Para peneliti, petualang, dan ilmuwan mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki dari masa lalu, berharap menemukan kebenaran di balik salah satu artefak paling suci dalam sejarah. Namun, seperti bayangan yang selalu menjauh, kotak tabut tetap sulit dijangkau, meninggalkan kita dengan berbagai teori yang memukau imajinasi. Salah satu teori paling terkenal berasal dari Ethiopia. Di kota Aksum terdapat gereja Saint Mary of Zion yang diyakini oleh beberapa orang sebagai tempat penyimpanan kotak tabut. Menurut tradisi Ethiopia, tabut dibawa ke sana oleh Menelik I, putra Raja Salomo dan Ratu Sheba. Ia bersama sekelompok imam disebut telah mencuri tabut dari bait suci di Yerusalem dan membawanya ke Ethiopia untuk melindunginya dari ancaman. Hingga hari ini, seorang penjaga suci yang dikenal sebagai penjaga tabut tinggal di gereja itu, mengabdikan hidupnya untuk menjaga benda suci tersebut. Namun, tidak ada yang diizinkan melihat kotak tabut, sehingga klaim ini tetap tidak dapat diverifikasi. Bagi banyak orang, misteri ini lebih dalam daripada rahasia gereja itu sendiri. Di Yerusalem, di bawah sisa-sisa bait suci yang dihancurkan oleh Babilonia, para peneliti modern percaya bahwa kotak tabut mungkin tersembunyi di ruang rahasia. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa para imam yang menjaga tabut mungkin telah menyembunyikannya di bawah Bukit Kuil sebelum Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar. Namun, upaya untuk menggali dan mencari kebenaran di lokasi ini terhalang oleh ketegangan politik dan agama. Bukit Kuil adalah salah satu tempat paling suci di dunia, baik bagi umat Yahudi maupun Muslim, sehingga penggalian di sana menjadi isu sensitif yang hampir mustahil dilakukan. Legenda abad pertengahan membawa kita ke teori bahwa Kesatria Templar, sebuah ordo militer Kristen, menemukan kotak tabut selama Perang Salib. Mereka dipercaya telah membawa tabut ke Eropa, menyembunyikannya di tempat-tempat rahasia seperti Roslin Chapel di Skotlandia, atau bahkan di sebuah pulau terpencil di Atlantik. Kisah ini diperkuat oleh misteri di sekitar Kesatria Templar yang dikenal sebagai penjaga rahasia besar. Namun, teori ini lebih banyak mengandalkan spekulasi daripada bukti sejarah, menjadikannya bagian dari mitologi modern yang menarik. Salah satu teori paling kontroversial datang dari peneliti yang percaya bahwa kotak tabut adalah artefak teknologi kuno, mungkin buatan peradaban luar angkasa. Teori ini muncul dari deskripsi Alkitab tentang tabut
yang memancarkan cahaya, menghasilkan suara gemuruh, dan bahkan menyebabkan kematian bagi siapa saja yang mendekatinya tanpa izin. Menurut teori ini, tabut mungkin adalah alat canggih yang digunakan untuk berkomunikasi dengan entitas supranatural atau untuk menghasilkan energi besar. Meskipun teori ini menarik bagi penggemar sains fiksi, ia tetap berada di ranah spekulasi tanpa bukti nyata. Ada juga teori yang lebih sederhana, namun penuh kesedihan, bahwa kotak tabut telah dihancurkan bersama bait suci oleh bangsa Babilonia. Bagi mereka yang mendukung teori ini, misteri tabut tidak lagi tentang keberadaannya, tetapi tentang warisannya. Hilangnya tabut menjadi simbol hilangnya hubungan langsung bangsa Israel dengan Tuhan. Meski teori-teori ini saling bertentangan, satu hal tetap jelas. Kotak tabut adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Ia telah melampaui zamannya, melintasi batas agama dan budaya, dan menjadi inspirasi bagi penelitian, legenda, dan budaya populer hingga hari ini. Dan mungkin, seperti yang dipercaya oleh banyak orang, tabut tidak akan ditemukan sampai waktunya tiba saat dunia siap untuk memahami maknanya yang sesungguhnya. Hingga saat itu, tabut tetap menjadi teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan, sebuah kisah yang tak pernah berhenti diceritakan. Misteri kotak tabut terus memicu perdebatan dan penelitian hingga hari ini, baik dalam konteks spiritual, sejarah, maupun budaya populer.